seorang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu menuntun, mengenalkan umat kepada Sang Pencipta dengan melalui tarekatnya. Tarekat bukan sekadar orang memandang tarekat terkadang sempit. Orang bisa berjalan di atas air, itu tarekat. Nanti orang bisa hiber, wah tarekat. Dikadek henteu naon-naon tarekat. Macem-macem lah. Tarekat bukan itu dan bukan tujuan. Apalagi kok tentang kedohiran ataupun kedugdengan. Karomah saja para aulia ilah kalau diberi karomah nangis. Jangan dikira apa terus kita bangga. Habib Lutfi, wah namanya sudah terkenal kemana-mana. Ini contoh yang kecil-kecilan sajalah. Wah Habib Lutfi keramat. Ini bagi orang silahkan memuji, tapi bagi saya itu fitnah. Datang saja tidak berebut tangan untuk menciumnya. Ada kalanya yang mencium, ada kalanya yang hanya ngambang saja salaman. Hati saya mengatakan, encan terang abdi teh jalma. Belum tahu nih dia sama kita ini. Makanya tidak cium tangan. Keluar. Ini fitnah. Tidak nyangka kan. Bagi orang-orang baik karena menghormati ulama. Tapi secara pribadi saya. Begitu dikasih karomah. Membuktikan omongannya bukti. Terus kita ngomong, bener tahan teh abdi tepat terus pernah cerios gitu. Kita tidak sadar, tergiring. Makanya mengapa para ulama, para aulia khususnya kalau dapat madah, pujian dan sebagainya nangis karena takut. Ini jangan sampai karena madah kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditakuti. Semakin jauh kepada Allah karena apa? Kita bangga dengan pujian-pujian tersebut. Ini orang-orang tasawuf, orang-orang ahli tarekah ke sana. Maka mengajak bagaimana cara membersihkan hati dari kotoran-kotoran seperti takabur, dengki, hasud dan lain sebagainya. Hiasannya hiasan yang kotor. Setiap hari kita mencuci muka dengan wudhu, selain wudhu kita mandi, selain mandi besar dan sebagainya, mendapatkan satu kebersihan. Itu diantaranya. Tapi kapan kita mencuci hati? Kita ini kegolong minal ghafilin atau tidak? Kalau kita menjadi orang yang ghaflah, jangan tanya. Sebab jangankan hati, mulut saja kalau nggak benar, apa latihannya? Kalau mulut ini terbiasa membaca la ilaha illallah, innalillah umpamanya, ada lagi yang sholawat, ada lagi subhanallah, sudah keterbiasaan. Pakai baju biasa sunnah Nabi, kanan dulu melepas kiri, masuk kamar mandi kaki kiri keluar kanan. Apalagi kalau kita mau menyelidiki lebih jauh, sunnah ini bukan sekadar sunnah pahala saja, ternyata luar biasa. Kalau kita masuk kamar mandi ini tempatnya keluar enzim dan sebagainya, kalau sudah dipakai orang, kita diperintahkan pakai kaki kiri dahulu supaya apa yang ada di dalam kamar mandi tidak menyentuh jantung. Itu sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kaki langkah yang kanan melangkah pertama menghempas yang sebetulnya masuk jantung tidak jadi aman. Itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan pakai tangan kanan. Apa sebab? Di kaful yad ini ada enzim yang luar biasa yang datangnya dari otak kecil dan jantung. Maka tangan kanan ini kalau memegang makanan
atau kiri memegang makanan atau sekepal nasi, coba kita lihat mana yang cepat busuk, kanan, bukan yang kiri. Maka dengan membantunya kita kepada pencernakan pakai tangan kanan, karena apa? Ada enzim yang luar biasa tadi. Jadi bukan sekadar sunnah. Kalau habis makan, kalau bisa setengah jam jangan minum. Apa sebabnya? Supaya enzim kita jangan dimanjakan. Supaya pankreas kita itu bisa bekerja dengan baik. Tapi kalau kita hancurkan enzimnya, akhirnya pankreas kita malas untuk bekerja. Akhirnya munculnya apa? Diabetes, kencing manis, darah tinggi, dan lain-lainnya. Lah itu. Sekali lagi, sunnah Nabi bukan sekadar sunnah, tapi luar biasa kandungannya. Paham itu ya? Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Kami teruskan tadi. Apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya perlu kita mengetahui bagaimana para beliau-beliau berjuang untuk menyampaikan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melalui jalur thariqah. Nah, kapan kita selalu akan mencuci hati kita untuk mengganti hiasan-hiasan yang ada takabur, dengki, hasud, dan lain sebagainya yang ada di sanubari kita. Dicuci dengan apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ada lagi satu hadisnya, anta budallah ka'annaka tarah. Wah, terlalu tinggi. Udahlah, kita ambil yang kedua saja. Fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Kalau kita tidak bisa melihat dalam bab pertama tadi, kita merasa didengar, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah keterbiasaan, kita terdidik rapi, pakai tangan kanan dulu kalau pakai baju, pakai sandal kaki kanan. Kembali kepada tutur kata kita tadi. Kalau kita sudah biasa dengan pujian kata-kata yang baik, terlatih akan mempunyai gerak refleks yang luar biasa.